Beberapa waktu belakangan ini saya dapat pertanyaan yang cukup banyak, yaitu tentang bagaimana membuat bakso atau pentol yang keras, tapi komposisi resepnya ini nggak bagus. Dalam arti takaran daging dibanding takaran tepung ini tidak cukup bagus karena tepungnya terlalu banyak. Nah, kalau sudah seperti ini, biasanya pertanyaannya adalah kalau kita nambahkan perenyah di resep kita, hasilnya masih bisa keras atau enggak nih? Kalau tentang masalah bakso keras, sebenarnya saya sudah cukup sering sih bikin video yang membahas bagaimana bakso itu bisa keras. Nah, kalau Anda ternyata belum nonton atau baru nonton, nggak apa-apa. Sedikit saja saya bahas, sebuah bakso itu bisa keras karena banyak protein yang terikat satu dengan yang lain. Anda bayangkan gini, Anda punya sapu lidi, satu sapu lidi ketika Anda patahkan bunyinya kan cuma ceklek. Nah, ya kan? Tapi bagaimana kalau Anda memiliki beberapa sapu lidi, Anda ikat bersamaan, lalu Anda patahkan bareng-bareng tuh. Bunyinya kan pasti beda, lebih kerek, seperti itu kan? Analogi yang sama itu juga terjadi di sebuah bakso. Bakso itu kan selalu mengandung daging, dan daging itu adalah protein. Ketika ada protein tapi dia tidak terikat satu dengan yang lain, ketika digigit hasilnya itu tidak terlalu bagus. Sementara ketika proteinnya tadi terikat nih satu dengan yang lain, saling diikat seperti sapu lidi diikat, dipatahkan bersama-sama, digigit, itu dia akan bunyi kerak. Nah, hal ini yang akan membuat sebuah bakso keras, dimana kalau protein tadi diikat dengan apa? Jawabannya dengan perenyah seperti enzim WBS 500. Itu fungsinya mengikat protein satu dengan yang lain supaya terikat dan hasilnya keras. Nah, itu kan teorinya supaya bakso keras. Sekarang ke pertanyaan utamanya, kalau sudah seperti itu, berarti kan kita bikin bakso pakai daging nih, terus sudah pakai perenyahnya WBS 500. Apakah hasilnya masih bisa keras kalau takaran tepungnya banyak? Nah, kalau di awal tadi kita sudah membahas tentang bakso bisa keras itu gimana. Yang kedua, untuk menjawab pertanyaan Anda, apakah bakso masih bisa keras enggak kalau tepungnya banyak, itu kita perlu tahu dulu sifat dari tepung dan fungsinya apa. Nah, dulu sekali awal-awal, fungsi dari tepung itu adalah sebagai filler, yaitu pengisi. Dimana kalau kita bikin bakso tanpa tepung, biasanya kan tidak mulus. Ada lubang-lubangnya, seperti itu. Tepung masuk untuk filler mengisi lubang-lubangnya tadi sehingga hasil bakso kita tampilannya bagus dan mulus. Nah, seiring berjalannya waktu, orang-orang mulai kan mintanya yang murah. Nah, para pedagang pun mulai mikir, gimana ya caranya supaya bakso saya lebih murah? Akhirnya muncul sebuah tren, sebuah ide, pakai tepungnya dibanyakin aja, kan harga tepung murah, ya kan? Nah, makanya muncul banyak resep yang menggunakan tepungnya banyak. Nah, korelasinya sekarang apa nih dengan bakso keras? Anda ingat nggak tadi sebelumnya saya sudah membahas fungsi tepung sebagai filler untuk mengisi, ya kan? Jadi lubang-lubangnya tadi di bakso ditutupin si tepung supaya hasilnya mulus. Nah, kata kuncinya adalah menutupi. Jadi bayangkan Anda giling bakso, ada daging, dagingan proteinnya tuh, ada es, ada tepung, ada bumbu-bumbu, Anda giling, itu kan tercampur rata. Nah, sekarang kalau ternyata Anda sudah pakai WBS 500, proteinnya yang satu mau dan yang lain mau diikat, tapi Anda pakai tepungnya terlalu banyak dan sifat tepung kan menutupin. Jadi bayangkan ketika digiling, yang ada adalah hasil antara satu protein dan yang lain itu saling ketutupan. Oke, pasti tidak mungkin 100% tertutupin, pasti masih ada nyambung. Jawabannya iya. Tapi tahukah Anda ketika semakin sedikit protein yang tersambung tadi, dan Anda banyak pakai tepung yang menutupinya, hasilnya bukannya jadi keras, tapi yang ada adalah sensasi dari empuknya. Empuk lama-lama alot, itu sifat alami dari tepung. Makanya kalau sudah seperti ini, ketika Anda mau bikin bakso yang keras, pentol yang keras, sudah beli WBS 500 mahal-mahal, tapi tepungnya akan banyak, hasilnya juga tidak akan bisa keras. Ya mungkin bisa, tapi susah. Kesimpulannya adalah kenapa bakso kok tidak bisa keras padahal kita sudah pakai daging sapi yang grade-nya bagus, tinggi protein, sudah ditambahkan WBS 500, banyak lagi, tapi hasilnya nggak keras. Kemungkinan karena Anda ketutupan tepung tadi. Ketika tepungnya semakin banyak, kan semakin banyak tuh yang ditutupi. Jadi gini, bayangin Anda daging 1 kilo, tepungnya 1 on, 100 gram. Yang ditutupi kan sedikit, yang lubang-lubangnya tadi kan. Tapi bagaimana kalau tambah lama tepungnya tambah banyak? 1 kilo tepungnya 500 gram. Lebih banyak tutupin. 1 kilo sama 1 kilo, wah, tertutup semua. Makanya hasilnya nggak bisa keras meskipun Anda sudah pakai perenyah. Jadi kalau ditanya terakhir, ada nggak cara kalau saya mau bikin pentol yang murah tapi masih bisa keras? Jawabannya ada, yaitu adalah Anda jangan menambahkan tepungnya banyak, tapi Anda main di komposisi dagingnya. Karena ingat, bakso itu yang paling makan
biaya, itu selalu adalah daging, karena dagingnya yang mahal. Nah, solusinya Anda perlu memikirkan cara atau resep supaya bisa mengganti grade daging sapi tadi dengan bahan-bahan yang lebih murah, misalkan daging ayam, Anda campur MDM, Anda campur DMM, apa itu sudah saya bahas sebelumnya. Anda otak-atik di sana sehingga tepungnya tetap sedikit dan Anda tambahkan perennya, hasilnya akan lebih optimal, keresnya masih bisa dapat. Nah, tinggal komposisinya ini pas atau enggak. Kalau Anda kesusahan dan mau tahu saran saya, konsultasi saja. Nomor WA selalu saya cantumkan di deskripsi kalau Anda nonton dari YouTube. Tapi kalau Anda nonton dari sumber yang lain, biasanya di profilnya, jadi misalkan Instagram, TikTok, dan sebagainya, di profil itu selalu saya cantumkan nomor, di mana nomor itu bisa Anda kontak untuk konsultasi. Saya mau bikin bakso yang murah, tapi masih bagus gimana? Nanti bisa dibantu.